mutu, kemudian ketersediaan dokumen mutu, mulai dari kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, kemudian terlaksananya siklus penjaminan mutu, kemudian Bapak Ibu menarasikan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan kemudian telah melakukan eksternal benchmarking dalam upaya peningkatan mutu. Nah, inilah yang menjadi syarat perlu terakreditasi atau syarat dari asesmen kecukupan atau AK menuju ke tahapan asesmen lapangan, di mana salah satu diantaranya terkait dengan sistem penjaminan mutu internal. Nah, intinya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu nanti yang menjadi auditor dan kemudian masuk kepada kriteria 2 terkait dengan sistem penjaminan mutu, jangan lupakan pertanyaannya mengarah kepada yang 5 ini. Adakah dokumen dari pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu? Adakah dokumennya? Lalu bagaimana siklus penjaminan mutunya? Yang siklus PPEPP-nya, buktikan bahwa siklus penjaminan mutu kita sudah berjalan efektif, dan kemudian tolong dong buktikan kita sudah melakukan external benchmarking. Begitu Bapak Ibu. Ya. Ya, karena apa? 25 menit ya? Subhanallah. Oh, ini baru kriteria 2 ya? Oke. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tinggal 20 menit lagi ya? Oke. Ini kriteria 2 Bapak Ibu. Nah, kemudian kriteria 3. Nah, kriteria 3 ini mahasiswa. Ya, yang dipinta itu apa itu? Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini tidak hanya terkait dengan dokumen kebijakan mahasiswa baru saja Bapak Ibu. Misalnya begini. Di dalam Excel itu kan disebutkan bahwa ada berapa jumlah lulusan mahasiswa. Nah, jumlah lulusan mahasiswa itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti menjadi seorang auditor, jangan berhenti hanya pada angka saja, tetapi harus bertanya terkait dengan dokumennya. Dokumen apa yang diminta Bapak Ibu? Dokumen yang diminta adalah misalnya, tolong dong tunjukkan kepada kami mana dokumen atau SK penetapan atau kelulusan mahasiswanya. Ya, misalnya kalau pada prodi pada prodi itu disebutkan ada jumlah mahasiswa yang lulus itu sebanyak 90 mahasiswa. Tolong tunjukkan mana SK penetapan ke 90 mahasiswa itu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi jangan berhenti hanya pada misalnya dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Nah, Bapak Ibu, kami sebagai asesor ini kadang-kadang pertanyaannya agak nakal Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya agak nakal. Kenapa? Karena biasanya kan kami mewawancari mahasiswa tuh, mewawancari mahasiswa ya. Misalnya itu ditanya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Lalu yang ditanya oleh mahasiswa. Kami kadang-kadang pertanyaannya agak enteng aja Bapak Ibu. Ini lihat kesesuaian penerima mahasiswa baru sesuai nggak dengan dokumen. Nanti Bapak Ibu sama dengan auditinya. Contoh seperti ini dengan mahasiswa. Pertanyaan seperti ini. Adik-adik semester berapa sekarang? Semester 3 misalnya. Oke, semester 3 berarti masih ingat dong bagaimana proses penerima mahasiswa baru waktu diterima mahasiswa baru. Tolong dong jelaskan bagaimana adik-adik diterima sebagai mahasiswa IAIN Metro misalnya. Nah, nanti dijelaskan sama mereka. Nah, tugas kami sebagai seorang auditor, seorang asesor Bapak Ibu, itu akan melihat apakah sama penjelasan mahasiswa itu dengan narasi yang Bapak Ibu tulis di dalam laporan evaluasi diri. Sama juga dengan tadi dokumen layanan kemahasiswaan. Itu disebutkan ada bidang penalaran, bakat minat, kesejahteraan, kemudian bimbingan keusahaan, dan bimbingan karir dan kewirausahaan atau CDC. Nah, kadang-kadang bertanya kepada mahasiswa, misalnya kesejahteraan ini, ada beasiswa nih. Kami tanya dengan siswa, berapa banyak mahasiswa yang mendapatkan beasiswa? Itu ternyata ditanya sama mahasiswanya langsung. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu ada bimbingan karir dan kewirausahaan, kami akan bertanya langsung kepada mahasiswa terkait dengan program apa saja yang dilakukan oleh UPS terkait dengan bimbingan karir dan kewirausahaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, ini tugas auditornya seperti itu, Bu. Selami terus sampai kepada akar-akarnya. Nah, kemudian kita masuk kepada kriteria 4, yaitu sumber daya manusia. Apa itu yang dipinta? Nah, ini Bapak Ibu. Yang dipinta adalah mana data DTP-nya, dosen tetap perguruan tingginya mana, kemudian yang DTPS mana Bapak Ibu, ya. Nanti pada dalam hal ini Bapak Ibu bedakan antara DTPS dengan home base, ya. Karena Bapak Ibu ada perbedaan penting antara home base dan DTPS. Di mana Bapak Ibu baik itu versi Ban PT maupun versi Labdik yang kami pelajari Bapak Ibu, yang disebut DTPS itu bukan hanya home base Bapak Ibu, ya. Yang disebut DTPS itu adalah dosen yang bukan home base tetapi mengajar di prodi tersebut dan linear dengan keprodiannya. Maka walaupun dia bukan home base tapi linear dengan keprodiannya dan mengajar di prodi tersebut, berarti itu kita bisa sebut sebagai DTPS. Artinya Bapak Ibu bisa saja home base-nya 5 tetapi DTPS-nya 10. Kenapa? Karena 5-nya itu berasal dari prodi lain, mengajar di program studi kita, dan kemudian kita akui sebagai DTPS karena memiliki kelinearitasan dengan program studi kita. Nah, tugas Bapak Ibu nanti ketika menjadi seorang auditor, tanya nih, ya, mana kualifikasinya, mana jabatan fungsionalnya, dan mana SK mengajarnya terkait dia sebagai seorang DTPS. Ini yang kita sebut dengan Xiaomi, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu minta nih dokumennya. Bapak Ibu tanya tentang terkait dengan pembimbing, tentang jadwal mengajar, kemudian berapa SKS dia mengajar. Misalnya dia mengajar jangan lebih antara 12 sampai 6 SKS. Karena 12 sampai 16 SKS itu kan ya. Karena kalau lebih bisa saja nanti mengurangi dari nilai akreditasi kita. Nanti Bapak Ibu tanya nih, tolong dong tunjukkan kepada kami mana dokumen SK pembimbingnya. Lalu tolong tanyakan mana jadwal mengajarnya. Tolong dong, berapa sih rata-rata beban kinerja dosen pada dosen itu dalam mengajar? Jangan-jangan lebih dari 12 sampai 16 SKS. Lalu kemudian ada nggak dosen tidak tetapnya? Jika ada, minta buktinya. Ada nggak ada, tetap diminta buktinya. Kemudian Bapak Ibu, ini data rekognisi dosen. Tanyakan nih, berapa banyak dosen yang memiliki rekognisi? Berapa banyak misalnya menjadi visiting lecturer, visiting profesor, kemudian dosen tersebut yang menjadi narasumber, gitu kan? Kemudian mana buktinya? Show me, gitu ya. Kalau data rekognisi terkait dengan misalnya dia menjadi narasumber, tolong tanyakan nanti mana surat undangannya, ada nggak nanti sertifikatnya, dan lain-lain. Lalu kemudian yang kelima Bapak Ibu, ini terkait dengan apa? Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi dosen, kemudian citasi, ada nggak hakinya, ada nggak dosen itu memiliki buku, apakah buku itu ber-ISBN atau tidak? Maka inilah tugas Bapak Ibu bertanya kepada auditi terkait dengan show me. Lalu Bapak Ibu terkait dengan data tendik sama tuh, tanya tuh mana data tendik dan kemudian ada nggak laporannya. Oke, 10 menit lagi. Ini 5 Bapak Ibu. Nah, kriteria 5 ini terkait dengan dana operasional. Nah, dana operasional itu Bapak Ibu tanya nih, berapa rata-rata dana operasional domnya mahasiswa. Lalu tanya rata-rata berapa dana penelitian dan PKM untuk dosen. Kalau kita mengikuti yang ada di standar Ban PT, satu penelitian itu dana operasional untuk satu penelitian itu sekitar 10 juta dan kemudian untuk PKM itu 5 juta. Tanyakan Bapak Ibu, nanti dibikin rata-ratanya. Setelah rata-ratanya diterima 10, misalnya 10 juta, berarti itu menjadi temuan positif ketika Bapak Ibu melakukan audit. Tetapi nanti ketika Bapak Ibu Bapak Ibu hitung, tahu-tahu rata-rata dana penelitian dan penata penelitian saja misalnya itu 5 juta. Nah, tentunya ini akan menjadi temuan, apakah nanti temuan itu bersifat major atau nanti menjadi temuan minor atau hanya hobi saja. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu minta data bagaimana investasi sumber daya manusia. Kemudian Bapak Ibu minta nanti bukti apakah UPPS itu memiliki investasi
pada sarana dan prasarana. Sama juga Bapak Ibu, nanti minta juga data sarana prasarana untuk penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan PKM. Ini kriteria 5 Bapak Ibu. Nah, kriteria 6 nih, ini juga Bapak Ibu ya, penting juga ini. Kenapa? Kenapa penting? Karena di kriteria 6 ini merupakan salah satu syarat perlu terakreditasi. Di mana Bapak Ibu? Ada 2 Bapak Ibu, di nomor 1 dan di nomor 2. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu nanti Bapak Ibu diminta laporan kegiatan apakah kurikulum kita itu sudah pernah dievaluasi dan dimutakhirkan minimal 4-5 tahun Bapak Ibu. Itu maksimal 4-5 tahun Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika menuliskan laporan evaluasi diri, Bapak Ibu tidak menuliskan secara baik bagaimana kurikulum pada prodi kita itu dievaluasi Bapak Ibu dan direview Bapak Ibu. Dan review ini melibatkan stakeholder eksternal dan juga stakeholder internal. Nanti Bapak Ibu ketika masuk pada bagian ini Bapak Ibu minta nih, mana laporan kegiatan reviewnya? Siapa saja yang terlibat, mana bukti tanda tangannya, dan lain-lain Bapak Ibu. Apa hasilnya? Inilah yang dipinta ketika Bapak Ibu menjadi seorang auditor. Lalu Bapak Ibu yang kedua sebagai syarat perlu terakreditasi di sini, yang dipinta adalah dokumen kurikulum. Dokumen kurikulumnya seperti apa? Itu disebutkan di ban PT Bapak Ibu terkait dengan profil lulusan dan CPL-nya serta struktur kurikulum. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya nih, apa profil lulusannya? Apa CPL-nya? Nyambung nggak antara CPL dengan profil lulusan? Lalu apakah struktur kurikulumnya itu nyambung mulai dari semester 1 sampai semester 8 Bapak Ibu, sampai dia selesai kuliah Bapak Ibu. Nah ini dilihat oleh seorang auditor Bapak Ibu ya, mulai dari profil lulusan, kemudian CPL-nya, bahkan Bapak Ibu bisa minta itu bahan kajiannya, kemudian Bapak Ibu bisa minta yang lain terkait dengan dokumen kurikulum. Bahkan Bapak Ibu itu dipinta peta hubungan antara misalnya profil lulusan dengan CPL, kemudian profil lulusan dengan BK, dan lain-lain. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tahu-tahu nanti CPL-nya itu sebagaimana yang dipinta oleh SNDikti ada 4 CPL, yaitu CPL sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, itu malah nggak ada. Atau nanti misalnya Bapak Ibu lihat tuh di dokumen kurikulum, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu disebutkan ada 4 mata kuliah yang wajib. Nah jangan-jangan nanti mata kuliah yang wajib itu nggak ada. Apa itu? Misalnya pendidikan pertama, kemudian kewarganegaraan kedua, kemudian bahasa Indonesia, dan keempat pendidikan agama. Jangan-jangan nggak ada di situ. Nah ini Bapak Ibu perlu dilihat nih dokumen kurikulumnya. Lalu apa Bapak Ibu selanjutnya? Yang Bapak Ibu minta adalah RPS-nya. Bapak Ibu teliti nih, apakah RPS-nya itu sudah memiliki kedalaman dan keluasan? Apakah sama nanti antara RPS itu dengan CPMK dan sub CPMK? Jangan-jangan nanti CPMK-nya nggak ada, sub CPMK-nya nggak ada, lalu RPS-nya ada. Dari mana itu menyusun RPS? Padahal CPMK dan sub CPMK-nya nggak ada. Nah, ini Bapak Ibu betapa pentingnya bagi teman-teman jadi seorang auditor memahami terkait dengan bagaimana proses penyusunan RPS. Lalu yang dipinta apa lagi? Misalnya laporan peninjauan dan penyesuaian RPS. Berapa menit lagi Mas Adi? Mas Adi? 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Ini kalau bicara masalah akreditasi ini menarik nih kalau bagi kami Bapak Ibu. Kemudian yang dipinta apa? Biasanya dalam proses pembelajaran itu ada monef. Nah, lalu bagaimana sistem monef proses pembelajaran yang ada di tempat kita? Itu diminta Bapak Ibu. Bagaimana presensinya? Kemudian apa yang dilakukan oleh GPMP, gugus penjaminan mutu prodi? Itu diminta Bapak Ibu hasil monefnya, hasil auditnya ada apa enggak? Nah, ini tugas auditor. Ini dipinta apa lagi tuh? Misalnya lagi yang di nomor 5, bagaimana prinsip penilaian dan mana hasil penilaiannya. Lalu Bapak Ibu, yang nomor 6 itu dipinta adalah integrasi penelitian dan PKM. Nah, ini yang kadang-kadang agak rumit Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini saya kasih tip bagaimana supaya integrasi penelitian dan PKM itu diakui oleh asesor. Salah satu caranya adalah hasil penelitian, baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu atau dosen yang lain,
hasil PKM baik yang dilakukan oleh ibu atau dosen yang lain, tolong ini dituliskan di dalam RPS dan kemudian menjadi sumber belajar bagi mahasiswa. Ketika Bapak Ibu memasukkan hasil penelitian dan PKM di dalam RPS, Bapak Ibu memasukkannya, maka ini sebagai bukti bahwa Ibu sudah mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM di dalam proses pembelajaran. Kemudian di nomor 7 Bapak Ibu. Di nomor 7 itu diminta apa? Daftar kegiatan dalam 1 tahun di luar pembelajaran. Nah, ini yang disebut dengan suasana akademik. Suasana akademik itu yang dipinta apa? Misalnya bedah buku, kegiatan mahasiswa, workshop, seminar, pokoknya kegiatan yang di luar dari pembelajaran. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu dipinta show me, mana buktinya, mana laporan kegiatannya. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu, laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan kemudian tindak lanjutnya. Oke, kita cepatkan Bapak Ibu, ada 3 lagi. Nah, kriteria 7 Bapak Ibu, yang paling penting Bapak Ibu pada bagian ini. Nah, kami melihatnya begini Bapak Ibu sebagai seorang asesor. Apabila UPPS itu tidak memiliki peta jalan penelitian dan PKM, maka nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini tidak akan pernah diakui oleh asesor. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Kalau peta jalan ini tidak dimiliki oleh UPPS, maka daftar penelitian dosen dan mahasiswa, laporan MONEF, penelitian dan PKM yang melibatkan mahasiswa biasanya itu tidak diakui oleh asesor. Kenapa? Karena tidak memiliki peta jalan. Maka penting sekali bagi UPPS dan prodinya yang menjadi bahan bagi prodinya dalam menyusun atau memiliki bukti adanya peta jalan atau roadmap. Maka Bapak Ibu nanti sebagai seorang auditor, ya, seorang auditor, Bapak Ibu mintakan mana bukti bahwa UPPS memiliki roadmap pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, ini kriteria 7 dan 8. Kriteria 9 Bapak Ibu seperti ini. Kriteria 9 Bapak Ibu yang dipinta apa itu? Data lulusan, IPK-nya, masa studinya, lulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi. Cari Bapak Ibu dokumennya, ya. Kemudian prestasi akademik, baik itu akademik dan non-akademik, ya. Cari, ya, mana buktinya bahwa mahasiswa itu memiliki prestasi. Dalam bahasa kita apa tadi? Show me, show me. Kemudian juga laporan tracer studinya, kemudian data publikasi ilmiah mahasiswanya, kemudian laporan penelitian dan PKM mahasiswa. Yang agak susah mungkin laporan tracer study Bapak Ibu. Bapak Ibu benar-benar melaksanakan tracer study. Oke, ini Bapak Ibu. Kemudian bagian ini Bapak Ibu seperti ini bentuknya. Dan Mas Hadi, terima kasih dan mari kita berdiskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Fajri. Kita masih ada waktu 7 menit Bapak Ibu. Kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Silakan. Terkait dengan roadmap data penelitian dan pengabdian, untuk bisa ditampilkan contohnya seperti apa? Oh, oke. Mau contohnya ya? Oke. Saya akan mencontohkan, kedengaran suaranya ya? Dengaran. Saya akan mencontohkan Bapak Ibu terkait dengan roadmap yang ada di Lamdik ya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Bentar ya. Saya akan contohkan ini Bapak Ibu dari hasil pelatihan kami waktu ikut di Lamdik. Ini salah satu contohnya.
ya. Oh, gimana ya? Sebentar Bapak Ibu. Iya. Sudah kelihatan belum? Belum. Oh, belum ya? Memang belum kita share. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan lihat di sini. Ini contoh peta jalan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ya, dia menggunakan peta jalannya pertama rekayasa perangkat lunak untuk media pelajaran sampai kepada hilirisasi hasil penelitian. Nah, ini contoh roadmap-nya Bapak Ibu. Ah, oke. Pak Nasruddin, gimana? Sip. Ya. Saya tunjukkan sekilas saja Pak Nasruddin ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kami persilakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa langsung berikan mute. Izin Bapak. Ya. Kami persilakan Ibu. Ini Pak terkait di kriteria 5 tadi ada dana operasional pendidikan, kemudian investasi SDM Sarpras, kemudian data Sarpras untuk Tridharma. Yang ingin saya tanyakan, ini lebih tepatnya ketika asesor atau auditor itu ini bertanya kepada Kapolri atau di tingkat PPS atau di tenaga tendik yang ada di UPPS itu Bapak, karena terkait investasi SDM dan Sarpras. Terima kasih. Oke. Ya, jawabannya adalah pertama Bapak Ibu, nanti tolong bedakan istilah UPPS dan program studi Bapak Ibu ya. Jadi UPPS itu adalah unit pengelola program studi. Ini seringkali istilah-istilah yang agak tertukar dan terbolak-balik. Dalam prinsipnya Ban PT kami sering menemukan misalnya itu yang dipinta adalah UPPS, tapi ceritanya tetap program studi, ya kan? Program studi, misalnya begini. Pada wilayah yang biasanya banyak bicara tentang UPPS dan datanya itu banyak di UPPS, itu misalnya di kriteria 1, di kriteria 2, ini yang seingat kami, di kriteria 1, kriteria 2, kemudian kriteria 5, Bapak Ibu, kriteria 5 itu termasuk sarana prasarana keuangan, sarana dan prasarana. Nah, artinya adalah Bapak Ibu, ketika bicara masalah keuangan di dalam konteksnya akreditasi, maka sebaiknya nanti yang menjelaskan itu adalah UPPS. Karena prodi itu hanya sifatnya operasionalisasi. Mereka nggak punya dana. Dana itu hanya dimiliki oleh UPPS. Itu konteksnya akreditasi. Tetapi dalam konteksnya auditor Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melaksanakan audit, berarti Bapak Ibu wajib untuk bertanya dengan orang yang tepat. Maka ketika melaksanakan proses audit, Bapak Ibu jangan nanya ke prodinya. Tapi ketika melaksanakan audit, Bapak Ibu melakukan audit kepada orang yang memiliki kewenangan terkait dengan masalah keuangan. Misalnya dalam hal ini bisa saja Bapak Ibu nanya ke Wakil Dekan 2 atau bagian Kabak Keuangan. Begitu Ibu Fitri. Oke, baik Pak, satu lagi Pak. Oke, satu lagi. Di sini kira-kira Pak yang cocok kita tanya itu dokumennya apa ya Pak? Terkait dana operasional penelitian, minta solusinya itu tadi. Kemudian data data sama investasi SDM-nya Pak. Apakah SOP gitu? Ya, jadi Bapak Ibu, yang kadang-kadang agak sensitif masalah keuangan Bapak Ibu ya. Kami asesor pun itu kemudian tidak bertanya mana RKKL-nya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bertanya kepada kepada luarannya saja. Misalnya begini, luarannya itu adalah menurut standar Ban PT itu misalnya jumlah penelitian rata-rata dana yang dimiliki penelitian bagi seorang dosen itu 10 juta. Misalnya seperti itu. Untuk PKM-nya 5 juta. Lalu ketika Bapak Ibu melakukan review dokumen sebelum melakukan audit yang disebut dengan audit dokumen, Ibu kemudian menemukan bahwa penelitian itu misalnya jumlahnya hanya 5 juta. Nah, 5 juta itulah yang kemudian Bapak Ibu menjadikan dasar pertanyaan untuk kepada WD2 atau Kabak Keuangan. Kenapa ini terjadi misalnya?
Nah, tapi tidak perlu untuk menyentuh pada hal yang substansi, Bapak Ibu. Karena keuangan ini merupakan masalah yang cukup sensitif. Kami pun sebagai asesor nggak nanya, mana RKL-nya? Nggak, Bapak Ibu. Kami kemudian hanya bertanya, kenapa ini cukup, ini kenapa cukup, lalu apa yang mesti dilakukan. Seperti itu, Bu Fitri ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, karena sudah waktunya sudah habis ya. Cukup ya 2 penanya saja ya. Kita langsung ditutup terlebih dahulu. Nanti kita istirahat dulu ya siang ini. Ya, oke. Sama-sama. Ya, makasih Pak Ibu ya. Terima kasih ya. Tetap semangat ya. Oke. Dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu Bapak. Alhamdulillah ini materi yang disampaikan oleh sudah sangat luar biasa Bapak Ibu ya, karena memang kita sebagai auditor juga harus memahami 9 kriteria ya. Biasanya kita implementasikan sebagai ruang lingkup ya ketika kita audit lapangan seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita istirahat terlebih dahulu ya. Kami ucapkan terima kasih kepada trainer BSQ yang bertugas pada pagi hari ini, Pak Hilmi Syafruddin, Bu Indrawati, Pak Fadli Ismail, dan Pak Yusuf Nalim ya yang sudah pada kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa yang kami banggakan selalu beserta pelakon yang sangat luar biasa semangatnya. Ini masih semangat ya Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait presensi ya. Presensi sudah kami share di grup WhatsApp. Bapak Ibu silakan yang belum mengisi presensi diisi ya. Kami tutup jam 1 Bapak Ibu. Karena tadi saya cek masih 28 yang mengisi presensi. Kemudian yang kedua untuk link Zoom ya, link Zoom tetap sama Bapak Ibu. Nanti kita masuk aktif di link yang sama WhatsApp. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu jangan lupa ya, karena yang nanti Bapak Ibu sudah memasuki teknik penulisan temuan dan nanti ada studi kasus juga. Jadi Bapak Ibu harus download formulir AMI yang sudah ada di folder hari kedua. Bapak Ibu sudah harus ada semua. Nanti akan dikenalkan sama trainer kami terkait teknik penulisannya seperti apa dan praktiknya itu seperti apa nanti akan kita laksanakan di sesi siang nanti Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada pagi hari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu.